jangan kejar aku dong, kayak aku tuh nggak suka kalau dikejar kayak gitu. Dan waktu bikin juga aku bilang sama Kak Clara gimana sih rasanya jatuh cinta gitu kayak. Wow. Benar cinta, ku jatuh sejatuh-jatuhnya padamu, sungguh ku tak ragu, jangan coba-coba untuk sakiti hati. Gak expect kalau lagu ini tuh bakal jadi sebucin itu awalnya. Hai semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan hari ini kita kedatangan Anet. Hai. Kok kayak sepi banget sih? Iya, kalian kalau biasa ngelihat saya intro kan kayak yang host banget ya. Kok kalian lagi ngeliat Raffi Andika di mana segala macam. Hari ini kita kedatangan nih. Enggak, kalau yang ini ponakan saya soalnya. Tadi nge-pub kan, kamu di mana? Udah masih lama nggak kesininya segala macam. Dia ngirim pub foto, nggak tahu lagi di mana. Kangen sama ponakanmu. Kalian ingat ya episode terakhir yang Anet kesini kan ada nanti pokoknya. Nah itu dia. Nah itu pokoknya tadi ya yang Anet manggil saya Om. Kan wajar kan guys memanggil Kak Raffi ini nggak jangan Kak Raffi, Om Raffi, Om gitu. Karena emang sudah pantas dipanggil Om ya. Saya sudah punya ponakan kebetulan. Nah. Iya, dan ponakan saya kalau ketemu nanya, "Oh, ponakan aku lucu." Datang-datang ke aku nih, dia tiba-tiba ya bawa buku Marvel. Wow. Kan tahu aku suka Marvel. Ini siapa? Wah, gini kasih tahu cerita gitu. Ini siapa? Aku suruh ulang. Kamu tahu nggak ini siapa? Enggak. Pokoknya yang penting aku cerita gitu ya. Apa kamu punya ponakan juga? Enggak dong. Saya kan masih dipanggil kakak. Iya. Aku belum dipanggil Om. Enggak kayak... Kamu gak akan dipanggil Om sih, kamu tante sih. Oh iya, kamu gak akan dipanggil Om. Bener juga kalau ya. Kalau kamu dipanggil Om kayaknya mengerikan. Tolong. Sorry. Jadi gimana Kak Raffi, gimana perasaannya bisa ada di Chamber Talks ini? Saya happy banget. Happy banget ya? Ya ampun. Aduh gimana single barunya? Single baru aku kemarin rilis, terus abis itu aku punya musik video, tapi aku bingung gitu promonya gimana gitu ya. Kayak aku mampir ke sini ke Chamber Talks, biar ngobrol sama Anet gitu. Kalian tahu nggak adek saya ya? Saya tuh dengar suara dia tiap hari, guys. Kalau kita terakhir mabar tuh udah 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Kita mabar Mobile Legends, saya dengar suara dia. Saya kemarin ke Jakarta, ketemunya dia. Terus sekarang lagi di Bandung, ketemu lagi bersama Anet. Memang family sticks together. Ya, betul, Om. BTW guys, ini aku lagi makan ini. Cemilan kesukaan aku. Dia ke bawa-bawa ke Jakarta dikirim. BTW untuk fanbase kamu namanya apa? Aneters. Kalian ada yang ngirimin snacknya Lenis kemarin kan ke Anet. Namanya Dewi. Terima kasih banyak buat Dewi. Shout out buat Dewi. Udah ngirimin snack Lenis. Kamu niat sekali karena Lenis belum buka di e-commerce manapun. Itu dia, Kak. Iya. Kenapa aku tuh nyari-nyari kan. Iya. Aku nyari di Instagramnya. Ya. Semua aku cari di TikTok. Itu apa ya? Gitu kan. Itu apa? Aku cari snack ala Oma. Aku cari Lenis. Ya. Gak ada sama sekali. Belum. Cuma ada makanan-makanan berat gitu-gitu segala macem kan. Iya. Terus kayak makanya aku bilang waktu aku live Mobile Legends kayak aduh aku lapar banget nih kan biasa malam-malam tuh kayak lapar gitu kan. Iya. Lapar nih, tapi aku pengen satu cemilan. Ada tuh cemilan yang waktu itu aku makan di Chamber Talk sama Kak Raffi. Gini-gini, kalian lihat aja deh yang podcastnya. Terus mereka lihat, besoknya dikirimin. Tapi kamu tahu gak sih pas aku nimbrung kamu live kan untuk kemarin kamu sempat live aku ikut kan. Ada yang komen Om Raffi, oh ini Om Raffi gitu ya. Saya sudah terkenal sebagai Om di kalangan Aneters. Ya Allah. Bagus guys, bagus. Saya memang, tapi aku curiga yang manggil aku Om lebih tua sebenarnya dari aku. Aku curiga loh, Net. Swear, Net. Karena target marketnya kan dia. Aduh. Om Raffi. Om Raffi. Tapi ponakanku tercinta. Ya Om. Kamu di Bandung ini kan lagi promo BTW nih. Yuk. Oke, jadi gini guys. Dia tuh kemarin punya lagu, judulnya lagu Core. Bukan judul ya,
panggilan sayangnya. Karena semua core percintaan di dunia ini pakai lagu dia. Coba bunyinya gimana bunyinya? Bunyinya. Benar cinta. Asik. Ku jatuh sejatuh-jatuhnya padamu. Sungguh ku tak ragu. Jangan coba-coba untuk sakiti hati. Jangan coba-coba untuk sakiti hati. Yaps. Itu pokoknya lagu core. Semua percintaan di TikTok lagunya. Tapi nggak cuma percintaan Kak, malah bukan yang percintaan biasanya core itu. Kayak apa ya? Core orang jatuh gitu-gitu loh yang kayak lucu-lucu. Kayak saya buat lagu ini untuk konten-konten jatuh cinta, untuk konten-konten bucin. Kenapa kalian bikinnya core? Terus pas kan lagu ini aku tuh rencananya dari awal tuh udah memikirkan kayak ini kontennya Velocity nih gitu kan. Yang gini-gini. Yeah. Ternyata udah jadi core. Yeah. Aku coba bikin Velocity-nya. Yeah. Gak ada yang ngikutin, kayak gak ada yang nerima gitu loh Kak. Kayak mereka tidak bisa menerima lagu ini dibikin Velocity. Kayak ya udah net lagunya core aja udah nggak bisa diapa-apain lagi kayak Anet Day One Anet Day One Anet mengalihkan fansnya untuk tidak mengkor lagu ini kayak gitu. Terus kayak ya udahlah nggak apa-apa. Jadi kamu dan fans kamu itu semua love hate relationship sama lagu ini ya? Betul. Iya, jadi love the song but not hate tapi hateful of the content gitu ya. Tadi harusnya lagu cinta jadi lagu core. Tapi aku salut, maksudnya ini aku ngomong serius ya. Lagu kamu dipakai sama Pak Wapres. Itu aku shock sih. Maksudnya makasih Bapak. Saya juga shock sih. Itu tiba-tiba liat, ntar dulu. Ini Pak Gibran kenapa lagunya Anet gitu. Tapi memang berarti sebegitu luas jangkauan market Anet itu sampai kemana-mana guys. Amin. Dengan Pak, makasih banyak Pak. Pak Gibran saya kaget. Awalnya itu apa ya? Awalnya itu aku tahu karena ada yang ngetag. Yeah. Terus kayak ini bener nggak sih gitu kayak nggak mungkin gitu kan. Denial dulu dong gitu. Mungkin ini fake account kan nggak ada yang tahu atau mungkin gimana kan. Ternyata bener guys. Makasih banyak Bapak, saya sangat terhormat sekali jadi konten ikan-ikan itu. Iya bener, konten baju-bajuan ikan. Iya, ya ampun. Tapi bener, lagu kamu itu bukan cuma enak, nyangkut. Terima kasih. Nyangkut banget. Terus kalau tiap nggak tau ya, karena ini lagunya easy, lagunya juga repetitif yang in a fun way, dan kamu nyanyiinnya juga dengan perasaan riang gembira gitu ya. Jadi kayaknya emang orang tersampaikan aja bahwa emang Anet tuh falling in love era. Padahal sebelumnya kamu kan. Padahal sebenarnya lagu-lagunya kan galau banget kan Kak. Iya. Dan emang pas recordingnya juga agak susah. Wow. Jujur. Karena mungkin udah terbiasa sama lagu-lagu galau, jadi vibe suaranya tuh udah yang kayak mellow gitu. Oke. Jadi pas recording buat mencapai titik happy, suasana happy di dalam suaranya tuh kayak lumayan agak effort gitu. Jadi kan waktu itu yang direct Kak Bianca kan. Langsung Bianca. Kak Bianca terus katanya, ayo Anet senyum lagi, ayo Anet ketawa lagi nyanyinya. Kayaknya di pikirannya dia kayak, aduh kayak capek mau pulang nih gitu. Kebayang mukanya beliau, kebayang. Aduh terus. Tapi sabar banget sih. Ada Kak Bianca, ada Kak Dimas kan waktu recording juga. Oke. Kak Clara waktu itu lagi nggak bisa datang, jadi Ngap sibuk banget sih, datang lah itu rekaman, kan kau yang nulis itu. Iya loh. Tapi dikabarinnya juga mendadak banget, jadi dia. Bukan salahmu berarti Ngap, udah nggak apa-apa Ngap ya. Aku manggil dia Ngap soalnya dia orang Jaktim kan dia. Oh iya. Iya. Oh yang ngabers. Iya. Teman-teman juga orang kan, Clara, aku Ngap, weh. Yoi. Ketemu dia juga Ngap, weh. Oke. Tapi kamu ketika perasaan kamu pertama kali dapat lagu gini gimana sih? Kan kamu galau biasanya. Kan tadi kamu bilang effort. Tapi the first impression kamu yakin nih gitu. Pas nulis lagunya. Iya.
Sebenarnya emang dari awal tuh pengen lagu yang ngebeat gitu kan. Oke. Pengen bikin lagu yang ngebeat, pengen yang beda aja dari sebelumnya. Oke. Tapi nggak expect kalau lagu ini tuh bakal jadi sebucin itu awalnya. Oke, ini menarik nih. Berarti nggak ada planning untuk sejatuh-jatuhnya. Sejatuh-jatuhnya. Karena Oke. dari awal lagu ini tuh kan dasarnya tuh dari aku. Jadi aku Oke. kasih. Jadi aku workshopin lagu yang aku punya ini bareng Kak Clara dulu pertama. Oke. Terus udah jadi, terus baru workshop kedua tuh bareng Kak Bianca Dimas. Oke. Kayak gitu. Tapi bener-bener dasarnya itu sebenarnya artinya bukan ini. Artinya bukan ku jatuh sejatuh-jatuhnya. Oh iya. Awalnya tuh tentang kayak jangan kejar aku dong, kayak aku tuh nggak suka kalau dikejar kayak gitu. Pick me sekali. Pick me sekali. Gitu. Iya. Sepick me di Bandung nggak ada di Juve. Gitu. Terus akhirnya ya udah lirik itu kita singkirkan, kita ubah jadi jatuh sejatuh-jatuhnya, lagu tentang bucin lah, orang bucin. Di antara kalian semua itu yang pertama kali nyaranin jatuh sejatuh-jatuhnya siapa? Yang kata itu muncul dari siapa? Aku sama Kak Clara berdua Oke. waktu itu. Karena Karena yang satu lagi udah pasutri, jadi udah nggak jatuh-jatuh banget, jadi ya cinta aja gitu, nggak gitu. nggak gitu sih Oh, Kak, nggak, ya. nggak gitu sih Kak. Soalnya Asik. mereka kan workshop yang kedua kan, Asik. Oke. jadi emang lagunya itu udah jadi sebenarnya pas aku workshop sama Kak Clara. Oke. Kalau sama Kak Bianca Dimas, paling ya kita dirapihin lagi Oke. kayak gitu. Jadi lagu ini tuh ya banyak repetisi gitu. Iya, diulang. Seru sih lagunya, aku juga suka. Dan waktu bikin juga aku bilang sama Kak Clara gimana sih rasanya jatuh cinta gitu kayak. Wow. Aku agak sedikit lupa. Biasanya dikejar? Nggak. Udah kita next. Oh, langsung moodnya berubah ya dia. Emang agak kalau di Bandung ini kayak cuaca ya guys, kayak cuaca emang agak berubah-berubah. Suka tadi tuh berubah banget Kak. Emang dari cerah tiba-tiba. Iya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba enggak lagi. Kenapa ya Kak ya? Karena kamu datang. Bandung bingung salting dia bersikapnya kayak apa. Oh, jadi Bandung suka ya aku di sini. Gue nahan ketawa banget teman-teman. Net, Aku boleh minta ya Kak? ya boleh lah, itu memang buat kamu di sini. Yeay. Ya, Net, tapi Yes. ketika kamu shifting dari ini, soalnya ini menjadi pertanyaan berat loh. Kayak terakhir kali kamu datang ke sini pun bawa lagu yang cukup mellow. Terus ini shifting yang berat ini terjadi karena memang kamu pingin lagunya upbeat. Nah, Aneter semua menanggapi ini gimana? Karena aku baca komennya pas kamu mau rilis lagu ini yang teaser tuh, Anet falling in love era, Anet apa segala macam gitu. Terus itu gimana ke kamu? Mereka ngomong apa? Sebenarnya dari awal kenapa salah satu faktor kenapa aku pengen bikin lagu upbeat karena mereka juga minta lagu upbeat gitu. Jadi mereka yang kayak Anet, ayo dong lagu upbeat gitu. Karena kan kemarin galau-galau mulu kan. Coba dong kembalikan era-era Anet zaman dulu yang waktu Idol Junior kan aku sering lagu yang cepet kan Kak. Oke. Terus kayak mereka pengen aku balik ke era lagu cepat gitu. Ya udahlah akhirnya aku suguhkan. Tapi memang di wing dulu nggak lu? Lu di rumah yang para pejantan tangguh langsung jadi pejantan aja lah, tangguhnya langsung luluh ya di wing sama Anet barusan ya. tapi again, menurut kamu ini formula yang menarik nggak buat kamu bawa lagi ke depannya? Menurut aku iya. Oke. Iya betul. Setuju. Kok setuju? Nggak, Iya. ntar dulu. Iya, setuju. Ya, kamu pokoknya maksudnya, kamu tertarik kan? Aku tertarik. Oke. Dan menurut aku ini kan sesuatu yang sebenarnya ini kan lagunya agak ke disco. Iya, disco. Disco gitu kan. Iya. Jadi emang belum pernah Anet sebelumnya bawain lagu-lagu yang seperti ini. Tapi menurut aku nyaman-nyaman aja kok dengan genre yang seperti ini kayak gitu. Jadi lagu selanjutnya juga ya agak mirip-mirip kayak gini lah. Lagu selanjutnya.
Gak apa-apa, kita udah spill sekarang. Kita menarik. spill aja sekarang. Siapa Tapi- tahu ini video ini rilisnya pas aku udah rilis single yang satunya. Punten nih teman-teman. Maaf ini mah. Memang kadang-kadang tiba-tiba rilisnya jauh gitu ya. Kan banyak soalnya kan jadwal, banyak rilisan-rilisannya kan, banyak artis kan datang ke sini. Keren banget. Keren banget. Gak sekeren juga. Gak. Aku malah bingung begitu. Repot ya. Ih, BTW saya baru sadar udah berapa kali syuting di sini kainnya hilang teman-teman. Terus sebelumnya ada kain di sini. Oh iya Nggak benar. tahu si Galuh taruh di mana kainnya. Terakhir tuh ini ya, dipakai syuting ya. Iya, terus udah nggak ngerti kainnya di mana. Begitulah. Lucu-lucuan Kainnya di mana? Dicuci? Nggak tahu, lupa. Secuek itu memang di sini. Secuek obrolannya juga cuek aja udah. Net. Oke. Kamu di sini bawain konsep yang retro, Yup. bawain konsep yang disco-disco gitu konsepnya. Pas di MV-nya kamu ngomong nggak? Aku bikin gini gitu nggak? Pasti kita tuh kan ada meeting dulu kan, terus aku bilang aku tuh pengen yang kayak gini-gini, terus kayak di diner gitu-gitu, kayak di restoran-restoran Amrik Iya. gitu. Jadi emang pengen yang karena lagunya juga vibe-nya kayak gitu kan, jadi ya udah why not kalau misalnya temanya retro-retro gitu, yang lucu-lucu, yang nggak terlalu serius. Kamu nonton Riverdale nggak? Itu dia karena itu, Iya kan? karena itu aku pengen, Kayak Pops. iya Iya. Pops, makanya aku tuh nyari-nyari banget tempat-tempat yang kayak gitu di Jakarta karena jarang banget kan. Betul. Terus ya udah deh, Bikin. makasih ya Kak idenya. Tuh. Guys, kalau misalnya aku bikin tempat-tempat diner-diner yang kayak gitu, berarti itu idenya Kak Raffi ya. Nah, Terima kasih banyak. Saya cuma ngomong, dia yang ngelaksanain. Terus gimana? Iya, jadi karena Riverdale itu, aku jadi pengen banget punya MV yang di restoran seperti itu, kayak yang merah-merah gitu-gitu kan Kak. Soalnya seru. Akhirnya ya terjadilah jatuh-jatuhnya, jatuh. Berapa kali jatuh aja? Enggak jatuh terus benjol nanti enggak? Kebetulan tergelincir. Iya, terbolak-balik, terlempar dan melampauinya. Buzz Lightyear. Zoom mukanya di zoom gitu. Oke. Infinity and Beyond. Enggak, soalnya gini, enggak kita klip juga pasti di klip. No, oke. Itu pasti gitu. Makanya kayak tadi ngomong gitu pasti kalian zoom kan muka saya tadi kan. Pasti. Kalian zoom. Terus zoomin. Biasanya gitu ya? Iya, terus suaranya kok kalau nggak jadi pecah jadi cipmang. Oke. Memang kreatif sekali ya para teman cerita di luar sana gitu ya. Oke. Oke. Tadi gara-gara Riverdale. Tapi BTW dulu tuh ada diner di Jakarta. Aku dulu langganan banget di Citos. Oh. Di Citos. Kamu tau Citos kan? Tahu. Jaksel itu ya. Jaksel itu. Oke. Nah, di Citos tuh ada diner namanya TRS. Nah, aku tuh udah lama banget gak ke sana, dan ketika aku ke Citos lagi, balik lagi tuh udah gak ada. Kemarin aku ke Bali ada. Oh, Di udah pindah. Airport. Di Ngurah Rai. Justru ada diner. Beneran literally diner. Kok bisa di airport? Iya, ada diner tapi di airport. Itu di Ngurah Rai Bali. Kalau yang kayak Pops Chocolate Shop itu, terus kayak MV kamu. Makanya kayaknya harusnya syutingnya di Bali. Berat ya kayak ke Bali ya, tapi bisa-bisa aja sih. Tapi kemarin tuh untungnya kita bikin di studio gitu. Terus kita bikin yang kayak 3D tadi itu kan. Iya, jadi emang nggak di tempat itu, nggak di restoran seperti itu, tapi dibuat seperti di restoran seperti itu. Tapi MV kamu keren loh. Maksudnya MV kamu bukan cuma membawa nuansa retro, tapi juga skala film Marvel. Tau nggak? Bukan cuma Marvel yang pakai green screen, bos. Enggak. MV dia juga pakai green screen. Luar biasa. Ini Marvel Cinematic Universe. Ini Anet Cinematic Universe. Yups. Aku tuh sebenarnya di situ itu baru opening. Jadi nanti bakal ada seperti MV seperti itu lagi. Oke. Anet Universe. Multiverse ya? Betul. Iya. Tapi udah mulai aku munculin kekuatan-kekuatannya. Jadi yang kemarin yang MV jatuh-jatuhnya ini
aku masih nggak terlalu perlihatkan. Oke. Jadi sebenarnya universe itu aku punya magic power. Magic power. Ya mirip-mirip sama Wanda lah. Kayak Scarlet Witch. Iya. Iya. Oh begitu. Kayak MV K-pop ya jatuh. Jadi ini punya ya. super power Ya ada ya. universe kayak MV K-pop tuh BTW. Kayak K-pop siapa ya? Banyak Red Velvet. Tar lu. Aespa gitu. Aespa kan. Empat-empatnya. Terus si Ivy bukan. Aku lupa di Enggak universe. ya, Ivy. Oh. Kemarin tuh siapa? Les Serafim. Oleh Serafim. Serafim punya kayak gitu, ada Universal Power, Gfriend juga. Pokoknya itu MV K-pop dan bukan cuma K-pop, Bos. Bukan cuma Marvel, Anet. Proud Uncle. Ini hashtag ya. Di sini ntar kalau ada yang klip Proud Uncle. Wink lagi. Biar kayak enggak, Anet itu terkenal kalau misalnya Wing tuh harus ada gini ya. Oh iya benar. Gininya gitu. Tuh Anet. Kalian kalau lihat posting-postingannya Anet yang selfie dan Wing, itu kalau dia melet bibirnya nutup. Bibirnya tuh. Nah, itu tuh. Enggak itu Ayan. Enggak itu gini-gini mah. Enggak, dia nge-wing terus bibirnya nutup. Wingnya di sini, wingnya di sini. Ya gini. Terus ini gini. Tuh. Kok bisa ya kamu ya? Itu emang skill ya. Aku enggak bisa loh. Loh itu tadi? Enggak bisa, enggak geter matanya gitu. Oh iya. Emang hanya orang-orang terpilih yang bisa seperti itu. Gitu. Net, jatuhnya bisa dengerin di mana sih teman-teman kalau mau denger, mau nonton bisa di mana? Langsung aja bisa di semua digital platform music, YouTube-nya juga udah ada. YouTube-nya, MV-nya juga udah ada di YouTube. Kebalik, sorry. Di YouTube channel Hits Record, kalian wajib banget buat nonton karena beda dari yang lain. Beda dari film-film aku. MV aku sebelumnya. Nah, kenapa sih? Ya ampun, suka belibet deh, maaf ya. Gitu. Apa? Terus lagunya juga enak banget. Terbukti sama Pak Wapres dan adanya Kak Raffi ya. Iya, di saya. Yang Dipake. muter-muterin terus dan dipakai untuk Konten K-pop. konten K-pop. Yes, ini kayak NPD banget ya Kak. Kayak NPD banget. Tapi emang bagus guys. Nggak apa-apa. Kita ini afirmasi namanya. Iya, words Betul. of affirmation. Betul. Kita Asik. afirmasi supaya semesta juga. Ya. Aku tahu kamu tuh ngomongnya kan udah gitu. Kejauhan gue nggak bisa balik lagi. Iya, makanya kayak Pokoknya intinya lagunya enak banget. Kalian harus coba dengerin deh. Karena saya dengerin lagu itu setiap hari minimal 2 kali. wow. Bangun tidur. Buka Instagram, lihat ada promanet nih. Buka story, lagu itu mulu. Skip ah. Oh enggak ya. Sorry bos. Oke. Like. Wow. Di like langsung. Saya jarang-jarang nge-like postingan yang bukan saya follow. Wow. Tapi ketika ada orang pakai jatuh-jatuhnya, saya forward ke teman saya bilang saya kenal nyanyi ini siapa. Gila. Hashtag Proud Uncle. Hashtag dulu ya, hashtag Proud Uncle. Nanti ada hashtag Proud Uncle gitu ya di edit. Terus tolong muka saya jangan diedit Ya, yang boleh nggak? gerli-gerli Iya, gitu. enggak Proud Uncle terus kayak dibikin kayak agak tua gitu mukanya boleh. Dibikin Albert Einstein, tahu? Iya, kayak gitu. Aku tahu ketika bayangan kamu tua tuh muka dia kan, pakai kumis yang begini, iya. Terus kayak keriput, terus Iya, rambutnya iya. agak putih-putih gitu. Iya. Boleh. Coba dibikin Proud Uncle. Asik. Kenapa harus gitu-gitu ya? Oke. Kamu udah makan belum sih? Ini aku tadi. Bener udah makan belum? Tadi udah makan. Udah makan. Kenapa ngomongnya masih belibet? Aku tuh suka belibet Kak, entah Memang. kenapa. Iya kan? banget, Iya kan? Banget. Nah. Tapi Kak, gini fun fact ya. Fun fact, aku tuh kalau ngobrol sambil duduk otaknya tuh nggak kerja. Jadi kalau mau ngobrol serius, maksudnya bener-bener serius ya, ngobrolin hal yang serius tuh aku harus sambil jalan kaki, jalan muter-muter di sini aja. Yang penting jalan. Jadi kalau aku jalan, otakku juga ikut jalan. Buat semua podcast, teman-teman media yang ngundang Anet, terus interview di GBK deh.
sambil jalan gitu, sambil muterin di jajan, GBK ya? sambil muter di GBK. Iya. Karena story-nya dia sekali lagi sering ke GBK dia. Iya. Betul, Iya, sering betul. olahraga dia. Nggak tahu olahraga atau emang cuman kebetulan Strava. Soalnya tuh GBK tuh aku tuh bisa lari di depan rumah aku, Betul, komplek. betul. Tapi keringatnya beda, Kak. Wow. Keringat GBK dan keringat kompleks rumah aku tuh beda. Wow. Kayak beda aja gitu. Kalian juga ngerasa gitu nggak sih warga-warga Jakarta? Kalian tuh bisa lari dimanapun. Kalian bisa jogging dimanapun. Tapi kalian memilih untuk jogging di GBK. Itu karena apa? Karena keringatnya beda. Oh, bukan karena kebutuhan Strava posting lagi di bukan, GBK. bukan. Enggak. Anet terus nggak kayak gitu. Anet juga nggak kayak gitu, enggak. Itu bonus aja sebenarnya. Oh, itu bonus. Oke. Bonus yang harus ya. Karena tiap aku ke GBK, aku jalan dan apalagi cuman jogging di GBK berapa setengah jam gitu kan. Habis itu jajan. Nah, aku tuh nggak pernah posting aku ke GBK, jadi orang nggak ada yang tahu. Kayaknya aku nggak pernah posting aku kemanapun soalnya. Ya kamu lihat story aku isinya kalau nggak komik, ya ini apa segala macam enggak. Kalau nggak repost atau kayak ya gitu-gitu aja. Ya om-om banget ya story-nya. Bener-bener Enggak, tapi setidaknya aku nggak bikin story yang selamat pagi. Saya lagi di depan saya rumah. lagi di Iya. terus kayak halo Bu. Halo Bu, iya. Iya, terus emotnya pakai bunga-bunga mawar Bunga gitu, mawar. terus mata-mata yang love gitu kan biasanya. Oh, kalau itu mama-mama ding. Nah, itu kayaknya Mama. mama. Oh, kalau bapak-bapak tuh yang lebih kayak selamat pagi anak-anak. Iya, bisa. Gitu. Yang suka story WA. Iya, story WA. Kakak story WA juga? Aku tidak pernah pakai story Oh, WA. oke, Belum. Mungkin akan di pertama kali story WA sama dia nih kayaknya. Tapi bisa story WA bisa pakai lagu nggak? Coba Kak. Kamu juga nggak pernah kan? Iya, karena yang pakai itu orang tua, Anet. Yang pakai story WA itu orang tua sama orang-orang yang berjiwa mature. Jadi mereka tuh postingnya di WA. Tapi saya bukan bilang gini sebagai sesuatu yang buruk, bukan. Kami memang biasa postingnya di story Instagram. Beda teman-teman. Betul. Segmennya beda ya. Segmentasinya beda, marketnya beda gitu. Aduh, nanti gue salah lagi gue ngomong begini. Iya loh. Tapi iya benar-benar emang Tersinggung loh. belum pernah. Loh, Orang-orang loh. kalau mereka tersinggung justru mereka salah. Ngerti nggak? Harusnya kan mereka oh iya memang betul mengakui, iya nggak sih? Oke. Nah, Tapi kamu kan mau biasa kan ada yang tersinggung gitu, kayak apa nih maksudnya, kayak ke orang tua kok kayak gini. Oh gitu, iya. Ya, harus sopan Kak kalau sama orang tua. Ngapunten. Juru. Tapi bener guys, setidaknya yang saya ya, itu orang-orang yang memang Cio editor saya pakai story WA sih. Memang jadi dia kayaknya emang old soul aja gitu. Tapi story WA-nya tergantung juga nggak sih Kak? Dia story WA-nya kopi sama rokok pagi-pagi. Oh, oke, orang tua. Orang tua memang. Tuh. Ini ada, kalau di belakang kamera ini ada orang dari generasi senior yang tidak pakai story WA, story-nya di Instagram. Mantap. Tuh. Itu berjiwa muda biasanya. Itu berjiwa muda biasanya. Yoi, pedal. Yoi. Tapi kamu kemarin pedal kan? Aku Sempet pedal. Sama ramean kamu ya? Hah? Ramean ya pedal? Ramean. Sama Nabila gak sih kamu ya? Iya, sempet sama Nabila waktu itu. Nabila ada pedal coach karena dia pedal terus. Yoi. Dia sporty sekali loh Nabila. Nabila produktif banget Pedal padelnya. Kakak pedal nggak? Sekali doang pernah. Ayo banget. Aku yakin pasti kakak jago. Jadi kalau kita tim nanti aku minta tolong di carry sama Kak Raffi. Tapi tau gak pertama kali aku main pedal? Pertama kali banget, itu kan gak langsung main. Tapi ada coachnya waktu aku sama teman-teman. Aku sama siapa kemarin? Bina, basisnya Juicy Lucy, Bestie, Senpai Bina tuh. Sama-sama wibu kita. Jadi diajakin dia pedal pagi-pagi. Terus aku tuh main, udah Vi main segala macam coba. Bolanya gak kena-kena. Karena aku kan main tenis. Raketnya besar. Oh iya, kan jadi udah kecil. ngebayangin udah kena padahal sampai sini. Itu banget, Net, kayak wing. Terus ternyata pedal tuh tidak boleh pukul dengan full force tenaga. Iya. Sedangkan tenis aku mukul kan spin yang gitu yang segala macam, dan itu membuat aku repot. Oh. Menurut kamu? Gitu ya? Menurut kamu bagaimana pedal itu sebagai olahraga yang digemari dewasa ini? Digemari dewasa. Aku jujur, aku belum pernah tenis kan. Oke. Tapi setahu aku ya, harusnya ya, di logika aku, orang yang main tenis pasti bisa main pedal.
Oke. Karena I don't know, I feel like tenis itu bisa lebih susah dari padel. In a way, ya. Iya Fast kan? pace lebih cepat. Iya, lebih cepat, ya. iya. Tapi ya nggak tahu juga sih, aku nggak pernah main tenis juga. Tapi padel menurut aku seru banget. Seru banget. Aku udah main berapa kali ya? 5? Wow. 5, 6. Tapi masih nggak jago, Kak. Oh iya, ya. Jago. Ya. Aku jago Ya. banget. Kak, sorry, aku ralat. Sorry. Aku jago banget. Jadi kalau misalnya kita main pedal, aku nggak perlu di-carry kakak. Jadi aku akan membantu supaya menang. Wow. Karena aku besok ikut turnamen. Ini serius nih? Enggak. Tapi pedal itu sebuah olahraga yang memang sekarang lagi cuan. Betul. Orang lagi pada bikin lapang pedal. Temanku kemarin Betul. datang, mamahnya bikin lapangan pedal sama teman-temannya. Bikin buat diperjualbelikan, disewakan kepada orang. Temanku di Bandung, si Edward juga kan bikin ya? Udah lama dia. Dia mah udah berapa lapang ya? Nambah 2 lagi. Tuh, temanku di Bandung punya lapang pedal, itu juga dia sewakan dan itu memang returnnya lumayan katanya. Iya sih. Karena kan sewanya lumayan. Berapa sih sejam ya? Per jam ya? Per jam, per 1 jam. Kalau di Jakarta di Jakarta tuh sorry. Iya, Jakarta benar. Oh iya, makasih ya Kak. Iya, Di Jakarta itu biasanya 400 standarnya kayaknya 400 deh. Sejam. Lapang pedal Kurang segituan lebih. ya? Di sini juga kurang lebih ya. Ya 300 ke 350 Ya. ke 400 500 pun juga kayaknya ada deh. Pantesan aja orang pada bikin lapang Iya pedal. kan, ya? makanya dan pedal tuh pasti dia punya berapa lapangan dong. Iya, Dan iya. pasti selalu full kan, Kak. Rebutan banget. Rebutan banget, makanya teman mama aku kan sempet ngajak kan. Mamah kan, bener kan? Temen mamah. Teman mama aku ngajak aku dan mama main pedal. Oke. Ya udah, aku coba buat booking. Tapi penuh semua, adanya tuh jam 6 pagi sama jam 12 malam. War tiket ya, kayak nge-war konser. Kayak war ya? tiket. Nah, makanya Iya. kemarin kan rame kayak pedal tuh kayak rasanya kayak war tiket banget. Oke. Karena tiap hari tuh pasti ada aja. Sebulan tuh orang udah booking. Sebulan Iya. sebelumnya, gila ya. Segitunya ya? Wah, ini sebuah opportunity bisnis yang menarik ini. Terus aku ngomong gini sebentar orang udah pada bikin padel. Iya, bener-bener. Aku baru sekarang baru nyadar gitu. Kayaknya besok aku bikin lapangan padel. Tuh kan, udah. Kamu bikin lah di komplek kamu itu lapang pedal. Oh iya bener. Iya. Kak. Iya, Terus ke orang komplek nggak usah sewa per datang, nggak usah per jam, tapi bikin loyalty. Jadi harus sewanya sejauh gitu. Oke, bisa. Jadi tadi apa ya, bisnisnya diner satu, terus lapang pedal tapi dengan loyalty khusus orang-orang komplek aja gitu. Bisa itu jadi ide yang bagus untuk buka bisnis. Iya, mumpung abis ini mama kamu kan siapa tahu nonton gitu kan. Iya. Bisa, kita bikin lapangan paddle besok. Besok. Jadi selain kita mabar Mobile Legend, kita bikin bisnis. Tapi respect sih, bener keluarganya Anet tuh keluarga gamer teman-teman. Gamer banget. Main app, ML, dan Roblox. Iya. Iya kan? Betul. Top up Robux. Gila, top up Robux itu adalah hal yang sangat adiktif banget buat aku dan adik aku. Karena nggak gede nominalnya kan? Karena iya, tapi kerasa juga Kak kalau sering gitu. Kakaknya kan artis ya. Weh, amin duit saya banyak, amin gua kaya raya, amin buat beli Robux doang. Kemarin anaknya manajerku kan juga main Roblox, terus sama timku diisiin Robux ya. Robux. Nah, aku tuh nggak ngerti gitu kan Roblox tuh apa. Aku cuma tahu Roblox tuh game lama, udah lama banget, dan aku juga nggak ngerti naik trennya gara-gara apa. Tapi gara-gara itu semua orang tua tuh juga pada main gitu. Malah sekarang tuh banyak orang dewasa yang main Roblox kan? Iya. Sekarang tuh entah kenapa ya. Tapi orang yang 20 tahun ke atas itu bener-bener kayaknya lebih banyak 20 tahun ke atas daripada 20 tahun daripada bocil-bocil ya sekarang ya. Oke. Atau mungkin ada segmen-segmen map-mapnya sendiri kan, banyak map tuh kalau Roblox. Oh, tapi
Mainnya sama kayak Minecraft nggak sih? Enggak, ini ya? tuh bener-bener yang kayak aku pernah main. Namanya mapnya, pokoknya di situ isinya orang-orang Indonesia semua dan Oke. kita bisa voice chat. Oh. Maksudnya kita bisa ngobrol pakai voice. Oke. Dan seru banget kayak bersosialisasi gitu. Tapi untuk aku yang introvert ya agak susah untuk bersosialisasi, apalagi orangnya pada yang kayak aktif banget di sana. Jadi Iya. aku paling ngobrolnya sama kalau misalnya ada orang di ujung sana yang lagi sendiri terus aku kayak lewat terus dia yang hai terus baru aku hai gitu. Iya. Anet mode Roblox gimana ngomongnya coba? Hai, nama kamu siapa? Oke. Anet mode ML? Weh! Apaan ini? Kalian bisa nonton live aku tiap malam ya. Hampir tiap malam aku main Mobile Legend. Karena itu juga salah satu apa ya bisa dibilang kayak Guilty pleasure. refreshing. Guilty pleasure, ya, refreshing. Ya, refreshing. Refreshing yang tidak bikin refreshing kalau lagi lu strict tapi ya. Enggak. Apalagi kalau ketemu orang-orang yang maksa pakai satu role. Aduh. Enggak, ini baru kejadian sama aku tadi earlier today. Oke. So earlier today I played some Mobile Legend. Oke. And ada orang Hah? maksa Oke. pakai tank. Maksa pakai tank. Maksa. Aku bisa roam. Ini kamu sebagai XP laner coba ya. Ini soalnya ceritanya agak berhubungan sama XP. Oke. Kisahnya ada seorang Ruby dihadapkan dengan seorang Badang. Ruby ini tim aku. Oke. Oke. Tanknya kebetulan pakai Atlas teman-teman. Jadi BTW ini yang nggak ngerti Mobile Legend, Atlas tuh tank. Dia jagain orang gitu gede. Oke. Ya. Oh, aku kan rom. Dia muter-muter satu map. Siapa yang mesti aku bantu? Dia bantu. Oke. Tapi itu Siapa sih Atlas? saya Atlas itu dibantu. Kamu tahu dia ngapain? Spam ulti. Kalau dia lagi nggak punya ulti, dia nggak akan buka. Bahkan yang skill satu yang jedor. Nggak. Dia hanya spam ulti. Jadi dia nggak pakai skill 1, skill 2? Tidak. Dia niatnya nge-troll. Dia hanya bermain demi kesenangan dia, Net. Dan XP-nya kamu tahu di geng 3 orang didiemin, Net. Kamu kalau jadi Freya, kamu apa hati kamu bilangnya? Sakit hati Sakit, aku. kan? Gue udah berjuang melawan 3 orang 3 itu. loh, Net. 3 loh. Terus nggak dibantu sama Samsak. tank. Atlas. Buat Atlas yang ketemu saya tadi siang, Anda introspeksi diri Anda. Nggak beres Anda. Kok bisa ya kayak gitu? Ada ya orang-orang kayak gitu ya? Ada. Kayak sukanya nge-troll. Ada. Jadi kayak supaya dia dapat kill. Supaya dia main aja mungkin nggak ngerti atau Apa AFK, Kak? ya kalau AFK kan dia nggak akan spam ulti, Iya dia sih, pasti akan bener skill sih. 1 skill apa segala macam gitu. Oh, tapi tanggapan kamu tentang orang yang main game bukan kompetitif nih, bukan kompe nih. Terus serius banget sampai nyalahin orang. Ini soalnya teman aku banyak yang begini. Aku ada nemu orang yang kayak gitu. Ada kan? Nyebelin banget, Kak. Kayak tarik nafas aja yang aku bisa lakukan. Ini bukan kompetisi men gitu loh. Jadi ya oke ngerank apa segala macam tapi boleh napas dulu. Napas dulu. Marah boleh, marah boleh banget. Teriak boleh segala macam, lu berhak. Tapi kalau sampai lu membawa personal gitu ya menyerang gitu, janganlah men. Aduh. Kayak dan ngata-ngatainnya tuh bener-bener yang kayak marah-marah tuh bisa main gak sih terus kayak bawa-bawa kayak bapak lu gini ranah personal gitu kan. Iya, ranah-ranahnya. Tapi makanya respect banget buat Muntun sekarang Mobile Legend ini nggak disponsorin BTW kita ngomong gini ya. Itu udah nggak bisa chat yang di beres main tuh udah nggak bisa. Kalau beres main? Beres main yang di skor apa segala macam itu Iya. udah nggak bisa ngechat di bawah. Oh, oke. Cuma bisa quick chat doang. Oke, aku nggak pernah sih kayak gitu. Itulah, di situ. itu tentang game-game makanya tadi kadang-kadang bisa jadi guilty pleasure, kadang-kadang bisa jadi bikin kita guilty karena marah-marah terus. Iya. Tapi kakak tipe orang yang kayak kalau satu orang di tim kakak nggak bener mainnya, kakak tipe yang kayak nggak bener nih, bisa main gak sih atau kayak? Aku bukannya lu bisa main apa enggak, aku langsung bilang pip, dah, langsung satu kata sensor doang. Okay. Karena emosi pada saat itu gitu. Saya mau jujur-jujuran aja teman-teman gitu. Kadang-kadang bukan saya nggak akan ngatain personalnya, saya juga nggak akan menghina dia segala macam. Saya cuma misalnya bilang itu menghina sih, Kak. Menghina tapi lebih yang kayak untuk diri sendiri, maksudnya lebih yang kayak untuk mengeluarkan emosi aja, nggak yang kayak bukannya abis ini lu
binatang berkaki 4 gitu. Tidak, enggak, tapi lebih kepada lu bisa jaga yang bener nggak? Bisa baca map nggak? Aku gitu doang. Bukan yang abis tuh lu buah lu. Enggak. Itu Terus nyebelin aku juga bukan tipikal orang yang abis main terus langsung ngechatin pribadi dia gitu kan, ada yang kayak gitu. Emang ada? Aku pernah digituin. Ih. Earlier gabut days of game online. Iya. Itu banyak yang kayak gitu. Enggak cuma ML gitu. Oke. Itulah, tapi tentang per Mobile Legends-annya. Emosi boleh, tapi abis itu ingat kalian masih menapak di bumi. Jangan tiba-tiba kalian jadi bersayap terus kalian terbang dan menembaki bumi dengan meteor-meteor gitu. Kalian bukan Freya Ulti ya guys. Soalnya kalau Freya Ulti pakai sayap. Iya, kalau Freya Ulti pakai sayap. Betul. Tapi udah Mobile Legends bosan. Mobile Legends lain. Oke. Yes. Kamu kemarin sempat kejebak banjir ya? Ada burung ngobrol tadi, berkicau, cerita ke aku, katanya anak kejebak banjir. Hah? Iya, sama mama kamu, terus habis itu kamu mesti muter pas kamu mau pulang. Kakak tahu dari mana? Burung. Enggak, kakak tahu dari mana? Burung. Kamu waktu itu pas mau pulang sama mama, terus habis itu jalan ke komplek kamu tuh banjir, terus jadi nggak bisa harus muter apa segala macam. Iya kan? Kakak tahu dari mana? Burung. Enggak, kakak tahu dari mana? Burung. Kok serem banget, kayak mobil aku punya CCTV kak di sini. Gila kali CCTV. Hah? Enggak, beneran. Iya, jadi emang aku pernah bilang ya? Waktu itu kamu mau pulang, terus habis itu dari satu tempat. Live. Aku lagi live di mobil itu. Iya, dia nggak tahu saya masuk. Oh alah. Iya, aku ceritanya waktu itu lagi live di mobil, terus lagi mau pulang kan. Lagi hujan parah banget pada saat itu. Jakarta lagi banjir banget. Terus kita mencoba jalan yang menurut kita tidak akan banjir di situ. Ternyata tetap banjir, guys. Di mana-mana banjir, tapi akhirnya untungnya kita bisa keluar dari lingkaran perbanjiran itu. Jadi muter balik terus pilih jalan yang agak jauh tapi sampai ke rumah dengan selamat. Ya syukur lah. Tapi banjirnya bulat ya? Hah? Kan lingkaran perbanjiran. Terserah kak. Lingkaran kan. Atur deh kakak kan panitianya. Iya. Panitia banjir ibu kota. Iya. Gila, tapi kemarin pada saat banjir itu aku tidak berani pakai sedan di Jakarta. Kakak waktu itu pas lagi di Jakarta? Pas lagi di Jakarta juga sempat. Ke Tangerang sih, aku lagi di Tangerang. Terus memang pas, ya kan Tangerang Jakarta sangat dekat ya, lewat tol gitu. Terus keluar tolnya tuh kenapa macet banget, ternyata lagi banjir, banyak jalan yang ditutup. Tol juga macet, tol juga banjir. Tol juga banjir. Nah, itu aku sampai pas di rumah kan kebetulan lagi ada mobil sedan. Aku nggak berani pakai mobil sedan. Tenggelam bos mobil saya. Tenggelam pasti. Gini loh, kalian bisa bayangin Freed ya, mobil Freed itu kan kotak bentuknya kayak kotak sabun. Itu rada tinggi dikit lah. Iya. Itu aja tenggelam nih. Itu aja tenggelam di some parts of Jakarta gitu, beberapa titik Jakarta separah itu banjir waktu itu. Tenggelam. Freed loh. Iya, aku tahu yang kayak gini bukan sih mobilnya? Itu apa itu? Freed. Oh, iya, trapesium mobil. Iya. Ya. Belakangnya rata, depannya cekung. Iya. Yoi. Seperti itu. Kayak siku-siku. Trapesium ya, trapesium. Siku-siku tuh berarti kan gini, Anet. Itu bener-bener kotak. Sorry. Itu bener-bener kotak sabun. Trapesium, iya. Freed tenggelam. Oh. Segitu parahnya banjir waktu itu. Apalagi sedan ya. Iya, makanya pas kemarin lihat saya masuk ke ininya Anet, tapi aku nggak pernah masuk ke story aku kan akun cuma satu gitu, itu doang gitu. Jadi pas mau masuk ke orang apa nge-live segala macem kan masuk aja gitu. Nah, kayaknya kamu saat itu tidak sadar karena kamu pas aku masuk tuh ke live kamu lagi gini. Oh, bener-bener pas lagi. Iya. Kenapa nih orang gitu? Kamera kamu tuh di sini. Mah, kayak gini ya. Iya itu. Mah, itu bisa kok mah lewat sana mah. Nggak bisa. Kamu tuh dimaksud ade apa? Kakak ya? Kak itu nggak bisa, Kak. Mama udah tahu itu lewat sana. Terus kamu kayak berdebat sama Mama, terus buka kaca ada abang-abang. Oh iya. Terus itu pas lagi adegan yang sangat-sangat menegangkan, aku lihat live tadi. Wah, aku langsung gini. Terus kan sambil makan popcorn. Wah. Seru. Terus itu yang aku
puter balik ya? Iya, kamu terbalik. Dan situ aku Di situ kayaknya kalau nggak yang bener-bener malam gelap. oke gelap. Itu kayaknya pas ini deh mau masuk tol tapi tolnya tuh udah kelihatan dari atas kan. Iya. Kelihatan dari atas bener-bener full mobil dan nggak gerak dan ditutup jalannya ditutup ke tol. Oh, jalan ke tolnya ditutup. Jalan ke tolnya ditutup. Jadi orang-orang nggak bisa ke tol, nggak boleh ke tol karena banjir di tol itu. Wow. Wow, Jakarta. Buat yang tinggal di Jakarta semangat ya. Kalau lagi ada banjir gitu hati-hati. Betul. Kalian pakai ini ya, pakai jaket gitu, ntar masuk Helm. angin. Terus habis itu kalian jangan lupa untuk minum tolak angin. Geli sendiri tiba-tiba kayak Gencana. Kayak ini episode paling luar biasa. Saya cringe diri sendiri paling banyak nih. Kayaknya saya nggak pernah kayak gini kan. Kalian tidak pernah saya begini kan cuma sama dia doang. Berhasil Anet membuat saya seperti ini. Dengan diam aja udah kayak gini. #proud uncle. #proud uncle. Terus tuh itu ya editingnya pakai suara-suara yang kayak gitu-gitu. Hanya Anet. Yang ngak. Hanya Anet yang bisa bikin saya sampai sebegini cringe-nya. Terima kasih banyak Anet. Kalau kamu nonton di rumah Net, kan kalau kamu kamu kan nonton di rumah. Benar. Aku lagi bicara sama Anet yang lagi di rumah nonton ini sekarang. Oke. Yang Anet berapa bulan mendatang ya? Anet 3 hari mendatang atau 4 hari mendatang. Oh 4 hari mendatang dari sekarang udah diupload nih berarti? Bener ya diupload ya? Anet berapa bulan yang akan datang? Kamu lagi nonton ini, kamu lihat saya di sini, sebelahnya ada kamu saat ini. Kamu berhasil bikin saya nge-cringe diri saya sendiri Net. Selamat ya. Jadi gimana Kak? Di Bandung ada tuh ramen-ramen kayak gitu? Ada. Ini orang ya bener nih kemarin. Ya Allah, kita lagi makan di Jakarta. Lagi makan teman-teman. Nih semua ya nih. Teman-teman kita lagi makan di Jakarta. Ramen apa? Aku lupa pokoknya kemarin namanya ramen di Jakarta. Kita lagi di Abis Senayan. dari acaranya Kak Chelsea. Acara Chelsea kemarin kita makan. Ada Faith juga. Shout out buat Faith. Kamu nggak mau ikut ke Bandung? Kalau udah diajakin sama kita. Ya loh. Terus Anak tuh lagi makan ramen. Terus dia spontan uhui banget tuh nanya. Nih ya, zoom in ya ke muka saya. Kak, di Bandung tuh ada ramen gak sih? Aku nggak tahu itu polos, apa itu nyindir apa. Pokoknya kayak sounded like she needs help. Kayak tolong Net. Ada. Makanya dari itu teman-teman, saya sudah berencana untuk menculik dia, membawa dia ke restoran ramen terdekat. Tapi kan nggak lucu kalau di Bandung makannya udah jauh-jauh ke Bandung makannya ramen lagi. Di sini aku nyarinya Cireng. Ciwi mie. Bukan. Ciwi mie. Cukwe. Cakwe. Bukan cakwe. Imol bojot. Ciaki. Ciaki. Cilaki. Ciaki. Cuanki guys, cuanki. Pengen banget cuanki yang kuah-kuah itu kan. Ya. Aku pengen banget ke AA yang jual cuanki kan biasanya jalan di situ kan. Tapi ada yang Cianki. Itu depannya U. Kenapa Ci? Ya kan? Iya kan aku ingetin gitu kan biasanya kayak gitu-gitu kan kayak dari CI kan biasanya kayak Ci. Net, tapi nggak apa-apa. Cuanki itu berkuah. Ramen juga berkuah. Kalau aku tetap akan membawa kamu ke restoran ramen, tetap kamu tunggu aja tanggal mainnya. Tapi cuanki juga tetap akan aku suguhkan kepada kamu, Net. Ini Net yang namanya cuanki, lihat di Bandung mah begini. Aku akan gitu sama kamu, Net. Terserah mau kamu upload di story, mau kamu apa segala macam, mau kamu menganggap aku om-om yang gimana, aku tetap akan begitu karena aku sebagai om yang sayang sama ponakannya. Terus kakak gini ya, ini Net namanya cuanki di Jakarta nggak ada ya? Wah! Di Jakarta mah abang-abang bakso ada, tapi cuanki hanya di sini guys. Cuanki tuh aku tuh pernah nyoba cuanki di Jakarta, tapi kayak beda ya kayak. Iya.
Waktu itu instan soalnya aku nyobain. Oh iya, beda rasanya. Beda ya? Beda. Oke, satu wishlist lagi tentang Bandung yang akan aku bantu kamu untuk wujudkan. Kamu pengen apa lagi di Bandung? Cuanki. Udah. Kan tadi. Cimol Bojot Tadi kan udah disebut sama dia. Kenapa kamu bilang enggak? Iya udah. Iya, Cimol Bojot A. Emang enggak? Tadi Enggak. udah. Tapi kan tadi nyarinya cuanki. Oh, benar, Iya, benar. sekarang Cimol. Soalnya kemarin tuh aku teh ke sini, ke Bandung. Oh, udah Bandung banget. Aku teh iya. Udah Bandung, iya, udah ke Bandung. Terus ada Cimol Bojot AA. Oh, terus nggak ngabarin aku, iya. Lagi lebaran pada saat itu. Oke. Kalau lebaran di mana? Lagi di luar negeri. Iya. Ya kan enggak. Kak, kesini dong. Enggak, pokoknya kesini. Kita beli Cimol Bojot AA. Jadi aku ke Cimol Bojot AA tapi nggak ada yang keju. Kamu nyarinya mozzarella. Iya, yang mozzarella. Iya, terus pakai maunya. ada pedas-pedasnya. Heeh, Oke. tapi di sini kemarin tuh adanya daging gitu-gitu doang. Oh, Beef, yang isi beef ya. ayam gitu, Oke. ayam suwir. Iya. Terus Sweet. sawer. Bener lagi dia nyambung loh. Kan Pak Dias gini-gini ya, suwir maksudnya. Sawer, dia ngerti loh. Emang luar biasa. Lah, aku mature banget. Wah, Oke. Terus, Tadi sampai mana? ayam suwir. Iya, sampai ayam Ayam suwir ya? Nah, pengennya yang mozzarella, tapi nggak nemu di sini. Belum nemu. Belum nemu. Oke. Kemarin tuh nemunya pocong doang. Maksudnya tuh di Asia Afrika. Di Asia Afrika dia liatnya pocong, dia liatnya apa gitu. Asia Afrika apa Braga sih, Kak? Iya, itu Asia Afrika. Braga tuh yang ke kanan. Oh, beda ya? Dia abis ini ada ini nggak sih kali? Dia abis ini ada kerjaan lagi nggak? Kalau Promo yang- lagi, muter lagi. kalau yang Kalau nggak ini- aku culik sekarang aja boleh nggak sih? Kalau Ini yang- kasihan banget kayaknya. Kalau yang Cokomori itu? Cokomori. Cokomori itu? Di Buah Batu ada. Iya, di Buah Braga Batu. kan? Di Braga. Braga, oh bukan orang Bandung ya? Baru datang ke Bandung ya? Maksudnya kan ada yang jual juga di Buah Batu gitu loh. Ada tuh di Braga, Iya. rame waktu Iya, itu. betul. Tapi waktu itu pas Lebaran tuh bener-bener rame banget. Iya, Kak. chaos pasti Bandung penuh. Chaos banget. Ini fun fact tentang Raffi Andika yang mungkin kalian tidak tahu, mungkin kalian juga sudah tahu, mungkin kalian pernah lihat saya, mungkin juga tidak. Raffi Andika tidak pernah di Bandung pada saat liburan. Pasti aku kabur, entah kemanapun itu, atau hanya di rumah aja. Aku pernah loh, aku lagi kemarin ini kan aku bilang aku mau muter-muter di Bandung sendirian. Ada, sorry banget kemarin tuh kayaknya kita kenalan tapi lagi bising di pinggir jalan. Aku lagi naik motor, aku lagi di Dago. Disamperin orang yang podcast sama, ya pokoknya ada disebutan namanya. Iya betul, iya gitu. Oh iya, boleh foto kan, habis itu difoto sama dia. Terus abis itu dia bilang asal jarang lihat muter-muter, dia ngomong gitu, asal jarang lihat muter-muter kalau di Bandung dalam hati saya memang nggak pernah kemana-mana, teman-teman, saya ada di sini. Buat yang kenal saya pun pasti tahu, nongkrongnya jarang. Pada kafe di sebelah sini ya. Nggak pernah. Makanya harus ada Anet sebagai perwakilan generasi muda untuk ngajak saya Ya. bergaul gitu. Betul. Karena sepertinya Kak Raffi Andika ini kurang bergaul orangnya. itu punchline itu gongnya. Nyebelin banget, sumpah. Nyebelin banget, parah banget asli. Itu gongnya tapi itu. Kurang bergaul. Aduh ya Allah. Ya kan maksudnya di rumah-rumah aja gitu kan. Memang, Maksudnya nggak sering gitu. Dia lihat saya di Jakarta bingung. Loh, dia bilang, "Iya." Terus dia kagetnya natural kan dia lagi foto sama Aneta segala macam. Loh, dia begitu. Masalahnya tuh kayak Kak Raffi di luar kayak di publik. Iya. Kayak kirain private presiden gitu loh. Kayak nggak biasa-biasanya saya melihat Kak Raffi tuh di luar gitu. Kamu ngelihat aku kemarin agak dandan dikit gitu Iya kan. kayak wow rapi banget. Ya, terus abis gitu. itu ada di restoran bareng sama kamu sama Faith, itu rasanya unik pasti kan? Unik. Aku jarang banget begitu sama orang. Unik banget. Jarang nongkrong. Unik banget guys. Kayak aku kan masuk ke acaranya Kak Chelsea kan. Terus kayak oke, udah foto-foto terus tiba-tiba kakak manggil gitu. Aku gitu, Iya. gitu. Terus aku lihat
Loh, dia kaget natural banget coba. Dia fansnya lagi minta foto tiba-tiba loh digituin. Loh, kok di sini? Tapi kan karena banyak orang jadi kayak belum sempat foto sama segala macam gitu kan. Jadi baru kaget doang gitu. Wow. Keren juga Kakak bisa ke Jakarta ya. dia mau bilang apa coba? Di Bandung ada apa enggak? Terus dia gitu, kok dia bingung, kok Kakak bisa ke Jakarta? Ya bisa lah. Aku tuh sering ke Jakarta, cuman aku kan memang gitu orangnya tidak pernah posting. Oh aja. Iya. Kecuali ada yang repost dan aku lagi pengen repost teman misalnya gitu. Sering maksudnya di storyin apa gimana. Tapi nggak repost. Aku nggak repost karena aku memang sejarang itu. Itu karena nggak mau atau sombong atau emang kayak pengen story clear dulu gitu. Enggak, sama sekali enggak. Tiga-tiganya kayak yang ya udah aja kadang-kadang tuh gitu. Tapi nge-reply story-nya maksudnya kayak atau cuma kayak ngeliat doang. Orang yang paling sering aku reply story-nya itu kehitung jari dan salah satunya kamu karena story kamu nyebelin terus. Nyebelin mulu gitu kayak ini apa nih orang gitu. Uploadan story saya soalnya di luar dan saya sebagai paman yang baik memantau gitu nih anak betul. Jangan macem-macem lagi tolong Proud mobil lah kemarin ketabrak segala macem Kak, gitu. ya ampun Kak Nggak, itu kamu cerita sama aku dulu jujur ya ampun jujur itu jujur sama aku lagi keluar gedung ya kan kalau keluar kan kita pasti bayar tap dulu kan kartu keluar di SCBD tuh lagi rame-ramenya jam 6 pulang kantor terus aku tuh mau ke mall sama nyokap mau ke PI tapi aku tuh bingung jalannya tuh kemana gitu akhirnya aku kan di situ kan pas mau keluar jalanan pasti ada security yang kayak bantuin buat kayak paham. nahanin mobil buat kita bisa keluar kan terus aku bilang Pak, sambil jalan tuh mobilnya, sambil mau belok ke kiri. Jadi kayak keluar ke kiri, karena jalannya ke kiri kan. Ke kiri. Pak, PI jalannya kemana ya? Tapi karena... Tangannya terus. Iya. Kamu sambil begini kan? Enggak sambil begini, jadi tetap kayak gini. Tapi aku udah ngomong sama bapaknya, Pak, PI di mana? Nggak didengar kan? Karena mungkin macet, rame, dan segala macam. Terus aku bilang, Pak, PI jalannya kemana ya? Nggak sadar aku ngomongnya agak aku maksudnya kan agak volumenya agak gedein. Agak gede. Aku nggak sadar ternyata aku tuh udah nabrak di sisi kiri. Itu ada Kakak tahu beton-beton pot yang di jalanan yang warna abu-abu yang kotak gitu. Di tengah jalan gitu. Aku bener-bener udah nyeret dari pintu depan ke bagian belakang mobil. Itu ampe penyok ke kupas dan aku bodohnya aku nggak ngerem Kak, bayangin papa ini terus mami udah teriak-teriak net terus aku gini aku ngelihat dari spion sebelah kiri terus kayak aku tetap ngegas ya, bayangin udah yang kayak naik gitu loh mobilnya yang kayak ngilu alhamdulillah asuransinya kepake jadi kan. Kalau nggak di gitu, bener. Ini sisi orang tua tapi kan shock gitu Kak. Kan shock. Jadi kayak ya udah aku nggak ngerem, aku gasin terus sampai jalan, sampai masuk di permacetan itu, aku sama mami hening. Motor sebelah udah ngeliatin. Gak tahu, udah nggak sadar, paham. mau orang di sebelah mau ngapain, bodoh amat. Bener-bener udah yang kayak, yang penting kita jalan, gitu. Kayak aku udah nggak tahu itu bentuknya kayak gimana di bawah situ. Karena itu bener-bener yang kayak, ngerti kan? Ya sampai ngangkat gitu. Ada fotonya tahu guys, mau lihat nggak? Itu ini eksklusif ya, dia belum pernah cerita nih. Tapi ini I'm not proud of this ya. I'm not proud. Soalnya aku tuh ngobrol kayak, aku ngomong gitu depan mami terus adik aku gini, kakak kok bangga sih? Loh? Kakak kok bangga sih? Kayak kakak kok bangga sih ngerusakin mobil? Gak kasihan sama mami. Wow. Kayak, adek Anet beneran kayak adek villain yang di drama-drama. Iya. Nih. Lihat guys. Putih mobilnya ya? Iya. Ini dari sini, dari pintu depan.
ke pintu belakang, keseret tuh di sini tuh ini penyok nih, penyok dalam, Tapi ini sampai belakang situ. Ini oke, ini parah, tapi maksudnya nggak bolong. Tapi untungnya nggak bolong, karena itu masih bisa diketok terus Iya, bener tuh. Cuma penyok aja, tapi nggak bolong gitu loh kak. Nih, nah ini guys, tuh lihat keadaan mobilnya gimana sih cara? Nah gitu tuh sampai penyok, nah pokoknya gitulah. Ya seperti itulah. Accidents happen, tapi dari sisi aku pribadi yang penting kamunya nggak kenapa-napa. Ya betul. Itu kalau kamunya yang kenapa-napa lebih repot. Ya. Iya. Dan untung aja tidak bersangkutan dengan pihak lain. Betul, itu kecelakaan tunggal, kecelakaan mini, dan mudah-mudahan Anet juga sudah learn her lesson. Abis ini dia nyetirnya biar di Mandalika aja. Mandalika. Tapi nggak apa-apa guys, itu pelajaran untuk aku yang nanti akan jadi pembalap. Serius ini? Aku tuh punya cita-cita kak, pengen balap mobil. Tapi bukan balap liar ya. Enggak lah, jangan. Say no tuh balap liar guys. Iya. Tapi pembalap gitu. Oh, karena aku nggak terlalu tahu otomotif kayak gimana. Oke. Tapi aku suka mobil, suka bunyinya, suka kayak pokoknya kayak merasa keren aja gitu. Kalau makanya tiap bawa mobil tuh, makanya aku selalu bilang sama mama, mah kakak aja yang bawa mobil. Wush. Karena emang sesuka itu gitu bawa mobil dan pengen jadi pembalap. Nah ini adalah latihan. Oh ini latihan. Iya ini latihan. Baik. Latihan yang nggak perlu kita ulangi lagi. Ya. Nggak perlu diulangi. Tapi pokoknya apapun itu, mau jadi pembalap, mau ntar jadi ada single selanjutnya yang katanya mirip-mirip sama yang ini, terus nanti ada unsur-unsur oldies dan diskonya lagi apa enggak, terus nanti dengan semua proyek-proyek Anet yang akan ke depannya kita semua aminkan agar terlaksana dan Anet dan Anet bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Gila, gue mikir barusan pas ngomong bener-bener kayak keponakan gitu loh, kayak yang damn. #proud uncle. Tepuk tangan semuanya buat Anet. Kedua kali datang ke sini dengan cerita-cerita yang lebih fresh, cerita-cerita yang lebih baru, dan tentunya masih mengincar snack yang ada di sini. Karena bukan saya yang jadi tujuan dia datang kemari, tapi snack ini. Tapi next aku boleh langsung minta ke kakak kan? Kamu mah tinggal WhatsApp ke urang, nanti ke urang. Kamu tinggal WhatsApp ke aku gitu. Ntar tinggal gampang lah sisanya. Net, thank you ya sudah mampir lagi. Seperti biasa, Chamber Talk dan Lenisteras punya oleh-oleh. Oh my god! Oh my wow! Kalem. Tenangkan diri kamu. Bentar guys. Bersahaja. Soalnya waktu itu teh aku makan ini kan pas lagi diet ya. Oh iya, inget. Iya kan? Inget. Jadi nggak boleh makan banyak. Dan kakak tahu apa? Waktu itu tuh nggak yang segede ini, yang kecil. Iya. Nah kakak tahu apa? Aku sampai rumah itu benar-benar kayak malam-malam aku sneak, aku diam-diam ke bawah ngambil ini, aku makan tiap malam diam-diam biar mami nggak tahu. Karena kalau mami tahu tuh pasti kayak Anet, kakak kan lagi program diet kok. Iya. Gitu kan, tapi fun fact, apa maksudnya? Enggak ini. Oh ini. Iya. Kirain mau salaman. Kan emang yang dicari snacknya yang dicari. Emang sebenarnya aku ke Chamber Talks untuk ini guys, bukan untuk Karafi. Bukan, memang. Nah. Saya sudah tahu kok nggak apa-apa. Sebentar, itu tulisan omanya nulis apa? Dear Anet. Tintanya luber nggak? Tintanya luber. Luber. Nggak gue baca, sumpah. Kayaknya syuting hari ini semua tintanya luber. Dear Anet, cinta yang gini aja, saya bantu aja. Bisa. Dear Anet, cinta yang mati-matian itu bukan saat drama, tapi tentang tetap bertahan saat keadaan memaksa menyerah. Asik. Cue the song. Ku jatuh sejatuh. Enggak nyambung kan sama nyambung. ini, enggak nyambung. Tapi good quotes. Oh enggak nyambung juga ya gini kan? Enggak nyambung. Good quotes. Gini Kak. Emang cuma Anet yang bisa bikin saya kayak gitu, sumpah. Tanya sama orang, saya nggak akan mau begitu-gitu, cuma dia yang bisa nyuruh. Nggak. Tepuk tangan dulu sekali lagi, Anet. Luar biasa. Yeay, seru banget.
ya kalian semua sudah tahu ceritanya, you know her, you know the story, you know all the songs. Check out semua karya-karya Anet di semua streaming platform dan juga di sosial medianya anet.dlc. Bukan downloadable content, enggak Delicia itu ya. anet.dlc dan juga cek di YouTube-nya Hits buat ngelihat musik videonya Anet. Yeay. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe dan jangan lupa komen-komen siapa tahu ada cerita dari Anet yang relate sama kalian. Saya ngomongnya nadanya kayak gini karena saya dari tadi nggak kuat lihat energinya dia udah begini-gini gitu ya. Abis ini kita bikin konten dance challenge jatuh-jatuhnya kan. Kakak lihat kan yang bagian ref yang ku jatuh sejatuh-jatuh. Kalian mau tahu kenapa saya closingnya begini energinya? Karena saya takut. Deg-degan. See you guys on next episode. Sehat-sehat teman cerita semua.